Ya, masih dalam wacana tentang kedinasan. Ketika saya berdinas di Indonesia Timur, saya bermalam di Hotel Manandang, itu Sumba Barat. Karena bermalam di hotel itu, sehingga saya bisa menikmati keliling-keliling di Sumba Barat. Ada sesuatu yang layak untuk saya kisahkan. Ketika saya tidur di hotel itu, menjelang subuh, saya mendengar tarhim persis kayak di kampung halaman saya sebelum subuh. Kencang sekali. Jadi saya sampai terbangun. Karena kencang itu sehingga saya terbangun. Saya kaget gitu. Ini Sumba Barat yang mayoritas Kristen gitu. Kok saya sampai mendengarkan tarhim demikian kencang sehingga saya terbangun dan harus bersiap-siap sholat subuh. Kok layaknya kayak di kampung halaman saya tarhimnya begitu. Sehingga sekali lagi saya tidak merasa kalau ini di daerah yang mayoritas beragama tidak Islam, karena kencengnya tarhim itu. Orang Jawa bilang sola-sola lah, orang Gresik juga bilang sola-sola. Itu artinya panggilan sebelum sholat subuh gitu. Dan ketika saya sholat di situ, itu komplit. Ya setelah sholat, ya dzikir, itu kenceng. Sampai dibaca doanya itu juga kenceng. Nah, setelah selesai sholat sampai dzikir akhir itu, kemudian bubar, lah ada waktu sejenak, itu kemudian speaker yang kencengnya hampir sama, itu membacakan firman-firman Tuhan. Jadi mungkin kalau di kita itu ceramah gitu ya, jadi tentang menceritakan manusia yang baik itu kayak apa. Saya dengar betul waktu itu yang menyampaikan perempuan, tapi sepertinya kayak rekaman gitu. Tapi artinya yang saya bicarakan itu kok begitu apinya penataan gitu loh. Jadi habis tarhim, kemudian sholat subuh sampai dzikir, dan semua itu speaker luar loh, bukan speaker dalam masjid. Setelah selesai ada waktu sejenak, otomatis pembacaan firman Tuhan seperti ceramah kalau di kita, mungkin itu dari pendeta perempuan ya, suaranya perempuan, itu juga menggema kemana-mana gitu loh. Jadi nggak ada problem gitu loh, kan bagus sekali gitu loh. Nah, ketika saya tanya pada waktu itu anak yang bekerja di hotel, apakah ini sudah lama? Ini sudah lama Pak. Jadi habis teman-teman kaum muslimin melaksanakan ibadah sholat subuh, kemudian kita mendengarkan firman Tuhan dan sama-sama itu digaungkan dari toa yang cukup kencang. Kalau yang ini Pak, itu dari gereja yang persis berada di alun-alun Waikabubak. Nah, ibu kota Sumba Barat itu kan Waikabubak. Nah, ini masjid yang ada di masjid besarnya yang ada di jalan raya di pasar itu Pak. Jadi sama-sama kalau masjid dari menara, itu juga dari menara yang di sampingnya ada menara tinggi, tempat loncengnya di gereja itu gitu. Dan saya tanya, nggak pernah ada masalah? Nggak ada masalah Pak, justru kita malah senang Pak kalau sudah sebelum subuh itu ada suara dari masjid itu, kita jadi bangun Pak. Kita yang senang olahraga jadi berolahraga, yang kita beraktivitas pagi ya siap-siap untuk menata apa yang harus kita lakukan pada pagi hari itu. Yang bertani juga bertani. Jadi kita nggak merasa terganggu Pak dengan adanya suara yang ada di masjid itu. Luar biasa persahabatan antar agama yang ada di Nusantara ini. Maka keluhuran yang sudah terbangun lama ini sebaiknya harus kita jaga sampai kapanpun, dan kita jangan mau diadu domba oleh mereka-mereka yang menginginkan Indonesia ini porak-poranda karena perbedaan agama.